Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Pak Guru Deso Jurnal. Baik teman-teman pejuang CPNS tahun 2024, saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah melaksanakan SKD dan insya Allah bisa lulus ke seleksi kompetensi bidang CPNS tahun 2024. Baik teman-teman, di video kali ini Pak Guru Deso Jurnal akan memberikan contoh soal mengenai pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan kisi-kisi tahun 2024. Seperti nampak di layar teman-teman, ini adalah kisi-kisi terbaru dari Permenpan RB ya. Setelah ada perbedaan dari kisi-kisi tahun 2023. Nah, tetapi soal ini benar-benar dibuat sesuai dengan FR soal-soal yang keluar pada tahun 2023 dan sesuai dengan kisi-kisi prediksi yang akan keluar sesuai dengan kisi-kisi tahun 2024, yaitu di mana kisi-kisinya ada kemampuan umum dan kemampuan khusus. Teman-teman bisa membacanya sendiri seperti yang ada pada layar. Teman-teman bisa mendapatkan contoh-contoh soal mengenai pengawasan lingkungan hidup yang real sesuai dengan kisi-kisi cuma di channel ini. Teman-teman bisa mendapatkannya. Teman-teman bisa membelinya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Sekali lagi teman-teman bisa mengklik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Teman-teman bisa mendapatkan satu paket file PDF isi 500 soal dan pembahasan. Kemudian ada free rangkuman regulasi perundangan, jadi mempermudah teman-teman untuk belajar. Jadi perbedaannya dengan mungkin di channel-channel lain ada yang menjual soal sejenis, tetapi saya pastikan di channel ini saja teman-teman bisa mendapatkan rangkuman regulasinya untuk belajar. Saya ingatkan kembali bahwasannya soal SKB itu adalah diambil dari regulasi perundangan. Jadi saya yakin teman-teman semuanya kalau mendapatkan regulasi perundangan itu bingung, aduh saya mau baca yang mana, saya mau baca mana yang mulai dari mana. Teman-teman gak usah bingung karena sudah saya rangkumkan. Jadi teman-teman cukup membelinya dengan cara klik total WA, beli soalnya, gratis rangkumannya, gratis regulasinya, dan beberapa materi-materi yang keluar pada tahun-tahun 2023 kemarin ya, seperti materi gambut dan materi batubara. Teman-teman langsung aja ke soal nomor 1 teman-teman. Ini sesuai dengan regulasi perundangan, sesuai dengan kisi-kisi yaitu definisi yang berkaitan dengan lingkungan hidup untuk yang umumnya ya. Kemudian yang khusus adalah dasar hukum dan ketentuan yang digunakan sebagai acuan pengawasan aspek persetujuan berusaha terkait persetujuan lingkungan ya. Baik teman-teman, soal nomor 1, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum utama dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia adalah A. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. C. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. D. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air. Dan E. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Baku Mutu Air Limbah. Jawabannya adalah A teman-teman. Sekali lagi teman-teman bisa mendapatkan contoh-contoh soal ini hanya di channel ini. Teman-teman bisa mendapatkannya dan free juga regulasi perundangan dan rangkuman regulasi perundangannya. Soal nomor 1 jawabannya A ya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini merupakan payung hukum utama yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif dalam pengelolaan lingkungan hidup. Berikut penjelasan lebih detail mengenai pilihan jawabannya. Yang A tadi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek penting dalam pengelolaan lingkungan hidup seperti pencemaran, kerusakan, dan pelestarian lingkungan. Undang-undang ini juga mengatur tentang perizinan lingkungan, sanksi bagi pelanggar, dan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan. Kemudian yang B, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini merupakan undang-undang sebelumnya yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Kemudian yang C tadi juga belum tepat ya, karena Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini merupakan undang-undang awalnya yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Undang-undang ini kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan kemudian oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Oke teman-teman, ini banyak banget masih pembahasannya, teman-teman bisa membacanya sendiri. Sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman yang namanya SKB, teman-teman harus mempersiapkan jauh-jauh hari ya. Kalau kakak-kakak semuanya masih mungkin misalkan nih ya, teman-teman bisa membelinya di channel lain. Apakah di channel lain bisa mendapatkan rangkuman regulasinya? Apakah regulasi perundangan sudah ikut dicarikan? Jadi teman-teman harus lebih ada effort lebih untuk supaya bisa sampai ke sana, karena teman-teman semuanya pesaingnya juga pengen kok tahun ini lulus menjadi CPNS ya, menjadi PNS tahun ini. Tapi kan usahanya itu yang berbeda-beda gitu.
Maka kalau teman-teman bisa membelinya di channel ini, otomatis teman-teman yang lain belum mendapatkan regulasi, belum lagi cari-cari referensi regulasi lah. Teman-teman di channel ini sudah dapat regulasi, teman-teman di channel ini sudah dapat rangkuman regulasinya. Baik kan teman-teman, cepet banget tuh bisa startnya yang lain mulai dari nol, teman-teman sudah mulai dari 50. Oke teman-teman. Oke, soal nomor 2, pengertian lingkungan hidup yang paling komprehensif. Ini adalah jawabannya E, semua faktor mempengaruhi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Definisi ini mencakup semua aspek lingkungan hidup, baik faktor fisik, kimia, biologi, maupun sosial budaya. Soal-soal ini masih sesuai dengan kisi-kisi yang tadi teman-teman, mengenai kompetensi umum, kompetensi khusus ya teman-teman. Kemudian soal nomor 3 ya. Manakah dari nilai-nilai berikut yang tidak termasuk dalam nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh pengawas lingkungan hidup? A. Integritas, B. Profesionalitas, C. Kepemimpinan, D. Keadilan, E. Keberpihakan ya. Jadi seorang pengawas lingkungan hidup itu tidak ada istilah keberpihakan ya. Jadi yang bukan jelas yang E. Ini ada penjelasannya, teman-teman bisa membacanya sendiri nanti kalau teman-teman sudah beli. Kemudian soal nomor 4 ya. Sebagai pengawas lingkungan hidup, ahli pertama tentunya paham mengenai tupoksi pekerjaan sebagai pengawas lingkungan hidup. Salah satunya peraturan perundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di bawah ini yang bukan pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan meliputi. Nah, yang bukannya mana? A. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan. B. Pemanfaatan teknologi lingkungan. C. Pemanfaatan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan melalui kegiatan pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran, dan D. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau perusakan lingkungan melalui kegiatan pemantauan sumber pencemar. Kemudian yang E. Pelaksanaan evaluasi pembinaan. Jawabannya E ya, karena sebagai pengawas lingkungan hidup tentunya untuk pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan meliputi ini yang tidak adalah yang E ya, ini tidak mengevaluasi ya. Jadi pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan meliputi nomor 1 adalah penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan, kemudian pemanfaatan teknologi lingkungan, pemantauan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran atau kerusakan lingkungan melalui kegiatan pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran. Teman-teman bisa membaca sendiri nanti kalau teman-teman sudah beli ya. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman untuk membelinya dengan cara klik token WA yang ada di kolom keterangan video ini. Baik teman-teman, kemudian soal mengenai pencemaran lingkungan juga nantinya ada soal-soal yang seperti implementasi ya. Implementasi itu soalnya itu seperti apa ya? Soalnya seperti ini teman-teman, saya kasih contoh mengenai soal-soal yang implementasi ya. Implementasi dari regulasi perundangan. Jadi perundangan itu kan ada aturannya di dalamnya. Nah, pada intinya apa sih? Nah, soal-soalnya juga ada yang implementasi dari peraturan itu seperti apa. Nah, contohnya ini seperti ini ya teman-teman. Nah, soal nomor 502. Dibaca teman-teman dengan sesama. Kalau teman-teman sudah paham mengenai regulasi perundangannya, teman-teman bisa langsung tahu jawabannya mana. Nah, ini ada contoh soal-soal implementasi. Sebuah pabrik tekstil di daerah industri mengeluarkan asap berwarna hitam pekat yang mengandung partikel debu dan gas berbahaya. Warga sekitar mengeluh karena asap tersebut menyebabkan gangguan pernapasan dan pencemaran lingkungan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia, tindakan apa yang dapat dilakukan oleh warga sekitar untuk mengatasi masalah ini? A. Melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. B. Mengadakan demonstrasi di depan pabrik. C. Menuntut ganti rugi kepada pabrik. D. Mengadukan masalah tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup. Dan E. Meminta bantuan LSM Lingkungan untuk melakukan mediasi. Kalau teman-teman sudah paham mengenai regulasi, sudah pasti jawabannya adalah D. Nah, penjelasannya teman-teman bisa membacanya sendiri. Ini karena banyak banget ya teman-teman. Loh, penjelasannya banyak banget, teman-teman bisa membacanya sendiri. Wow, 3 lembar sendiri ya ini pembahasannya. Jadi gini teman-teman, saya ingatkan lagi, teman-teman bisa membelinya dengan cara klik token WA di channel, hanya di channel ini ya. Teman-teman bisa membeli dengan harga yang sangat murah sekali dibanding dengan channel yang lain. Dapat 502 soal dan pembahasan, free regulasi perundangan, free juga untuk rangkuman regulasinya, dan beberapa soal yang ada adalah soal-soal FR tahun 2023. Jadi jangan ragu lagi buat semuanya, klik token WA yang ada di kolom keterangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, harus bisa dan berhasil dari CPNS tahun 2024. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Pak Guru Deso Jurnal. Baik teman-teman pejuang CPNS tahun 2024, saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah melaksanakan SKD dan insya Allah bisa lulus ke seleksi kompetensi bidang CPNS tahun 2024. Baik teman-teman, di video kali ini Pak Guru Deso Jurnal akan memberikan contoh soal mengenai pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan kisi-kisi tahun 2024. Seperti nampak di layar teman-teman, ini adalah kisi-kisi terbaru dari Permenpan RB ya. Setelah ada perbedaan dari kisi-kisi tahun 2023. Nah, tetapi soal ini benar-benar dibuat sesuai dengan FR soal-soal yang keluar pada tahun 2023 dan sesuai dengan kisi-kisi prediksi yang akan keluar sesuai dengan kisi-kisi tahun 2024, yaitu di mana kisi-kisinya ada kemampuan umum dan kemampuan khusus. Teman-teman bisa membacanya sendiri seperti yang ada pada layar. Teman-teman bisa mendapatkan contoh-contoh soal mengenai pengawasan lingkungan hidup yang real sesuai dengan kisi-kisi cuma di channel ini. Teman-teman bisa mendapatkannya. Teman-teman bisa membelinya dengan cara klik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Sekali lagi teman-teman bisa mengklik tautan WA yang ada di kolom keterangan video ini. Teman-teman bisa mendapatkan satu paket file PDF isi 500 soal dan pembahasan. Kemudian ada free rangkuman regulasi perundangan, jadi mempermudah teman-teman untuk belajar. Jadi perbedaannya dengan mungkin di channel-channel lain ada yang menjual soal sejenis, tetapi saya pastikan di channel ini saja teman-teman bisa mendapatkan rangkuman regulasinya untuk belajar. Saya ingatkan kembali bahwasannya soal SKB itu adalah diambil dari regulasi perundangan. Jadi saya yakin teman-teman semuanya kalau mendapatkan regulasi perundangan itu bingung, aduh saya mau baca yang mana, saya mau baca mana yang mulai dari mana. Teman-teman gak usah bingung karena sudah saya rangkumkan. Jadi teman-teman cukup membelinya dengan cara klik total WA, beli soalnya, gratis rangkumannya, gratis regulasinya dan beberapa materi-materi yang keluar pada tahun-tahun 2023 kemarin ya, seperti materi gembut dan materi batubara. Teman-teman langsung aja ke soal nomor 1 teman-teman. Ini sesuai dengan regulasi perundangan, sesuai dengan kisi-kisi yaitu definisi yang berkaitan dengan lingkungan hidup untuk yang umumnya ya. Kemudian yang khusus adalah dasar hukum dan ketentuan yang digunakan sebagai acuan pengawasan aspek persetujuan berusaha terkait persetujuan lingkungan ya. Baik teman-teman, soal nomor 1, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum utama dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia adalah A. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. C. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. D. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air. Dan E. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Baku Mutu Air Limbah. Jawabannya adalah A teman-teman. Sekali lagi teman-teman bisa mendapatkan contoh-contoh soal ini hanya di channel ini. Teman-teman bisa mendapatkannya dan free juga regulasi perundangan dan rangkuman regulasi perundangannya. Soal nomor 1 jawabannya A ya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini merupakan payung hukum utama yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan memberikan rangka hukum yang lebih komprehensif dalam pengelolaan lingkungan hidup. Berikut penjelasan lebih detail mengenai pilihan jawabannya. Yang A tadi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek penting dalam pengelolaan lingkungan hidup seperti pencemaran, kerusakan, dan pelestarian lingkungan. Undang-undang ini juga mengatur tentang perizinan lingkungan, sanksi bagi pelanggar, dan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan. Kemudian yang B, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini merupakan undang-undang sebelumnya yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Kemudian yang C tadi juga belum tepat ya, karena Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini merupakan undang-undang awalnya yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Undang-undang ini kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan kemudian oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Oke teman-teman, ini banyak banget masih pembahasannya, teman-teman bisa membacanya sendiri. Sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman yang namanya SKB, teman-teman harus mempersiapkan jauh-jauh hari ya. Kalau kakak-kakak semuanya masih mungkin misalkan ini ya, teman-teman bisa membelinya di channel lain. Apakah di channel lain bisa mendapatkan rangkuman regulasinya? Apakah regulasi perundangan sudah ikut dicarikan? Jadi teman-teman harus lebih ada effort lebih untuk supaya bisa sampai ke sana, karena teman-teman semuanya pesaingnya juga pengen kok tahun ini lulus menjadi CPNS ya, menjadi PNS tahun ini. Tapi kan usahanya itu yang berbeda-beda gitu.
Maka kalau teman-teman bisa membelinya di channel ini, otomatis teman-teman yang lain belum mendapatkan regulasi, belum lagi cari-cari referensi regulasi lah. Teman-teman di channel ini sudah dapat regulasi, teman-teman di channel ini sudah dapat rangkuman regulasinya. Baik kan teman-teman, cepet banget tuh bisa startnya yang lain mulai dari nol, teman-teman sudah mulai dari 50. Oke teman-teman. Oke, soal nomor 2, pengertian lingkungan hidup yang paling komprehensif. Ini adalah jawabannya E, semua faktor mempengaruhi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Definisi ini mencakup semua aspek lingkungan hidup, baik faktor fisik, kimia, biologi, maupun sosial budaya. Soal-soal ini masih sesuai dengan kisi-kisi yang tadi teman-teman, mengenai kompetensi umum, kompetensi khusus ya teman-teman. Kemudian soal nomor 3 ya. Manakah dari nilai-nilai berikut yang tidak termasuk dalam nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh pengawas lingkungan hidup? A. Integritas, B. Profesionalitas, C. Kepemimpinan, D. Keadilan, E. Keberpihakan ya. Jadi seorang pengawas lingkungan hidup itu tidak ada istilah keberpihakan ya. Jadi yang bukan jelas yang E. Ini ada penjelasannya, teman-teman bisa membacanya sendiri nanti kalau teman-teman sudah beli. Kemudian soal nomor 4 ya. Sebagai pengawas lingkungan hidup, ahli pertama tentunya paham mengenai tupoksi pekerjaan sebagai pengawas lingkungan hidup. Salah satunya peraturan perundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di bawah ini yang bukan pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan meliputi. Nah, yang bukannya mana? A. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan. B. Pemanfaatan teknologi lingkungan. C. Pemanfaatan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan melalui kegiatan pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran, dan B. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan atau perusakan lingkungan melalui kegiatan pemantauan sumber pencemar. Kemudian yang E. Pelaksanaan evaluasi pembinaan. Jawabannya E ya, karena sebagai pengawas lingkungan hidup tentunya untuk pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan meliputi ini yang tidak adalah yang E ya, ini tidak mengevaluasi ya. Jadi pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan meliputi nomor 1 adalah penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan, kemudian pemanfaatan teknologi lingkungan, pemantauan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran atau kerusakan lingkungan melalui kegiatan pemantauan kualitas lingkungan yang diduga mengalami pencemaran. Teman-teman bisa membaca sendiri nanti kalau teman-teman sudah beli ya. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman untuk membelinya dengan cara tonton WA yang ada di kolom keterangan video ini. Baik teman-teman, kemudian soal mengenai pencemaran lingkungan juga nantinya ada soal-soal yang seperti implementasi ya. Implementasi itu soalnya itu seperti apa ya? Soalnya seperti ini teman-teman, saya kasih contoh mengenai soal-soal yang implementasi ya. Implementasi dari regulasi perundangan. Jadi perundangan itu kan ada aturannya di dalamnya. Nah, pada intinya apa sih? Nah, soal-soalnya juga ada yang implementasi dari peraturan itu seperti apa. Nah, contohnya ini seperti ini ya teman-teman. Nah, soal nomor 502. Dibaca teman-teman dengan sesama. Kalau teman-teman sudah paham mengenai regulasi perundangannya, teman-teman bisa langsung tahu jawabannya yang mana. Nah, ini ada contoh soal-soal implementasi. Sebuah pabrik tekstil di daerah industri mengeluarkan asap berwarna hitam pekat yang mengandung partikel debu dan gas berbahaya. Warga sekitar mengeluh karena asap tersebut menyebabkan gangguan pernapasan dan pencemaran lingkungan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia, tindakan apa yang dapat dilakukan oleh warga sekitar untuk mengatasi masalah ini? A. Melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. B. Mengadakan demonstrasi di depan pabrik. C. Menuntut ganti rugi kepada pabrik. D. Mengadukan masalah tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup. Dan E. Meminta bantuan LSM Lingkungan untuk melakukan mediasi. Kalau teman-teman sudah paham mengenai regulasi, sudah pasti jawabannya adalah D. Nah, penjelasannya teman-teman bisa membacanya sendiri. Ini kan banyak banget ya teman-teman. Loh, penjelasannya banyak banget, teman-teman bisa membacanya sendiri. Wow, 3 lembar sendiri ya ini pembahasannya. Jadi gini teman-teman, saya ingatkan lagi, teman-teman bisa membelinya dengan cara klik token WA di channel, hanya di channel ini ya. Teman-teman bisa membeli dengan harga yang sangat murah sekali dibanding dengan channel yang lain. Dapat 502 soal dan pembahasan, free regulasi perundangan, free juga untuk rangkuman regulasinya, dan beberapa soal yang ada adalah soal-soal FR tahun 2023. Jadi jangan ragu lagi buat semuanya, klik token WA yang ada di kolom keterangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, harus bisa dan berhasil menjadi CPNS tahun 2024. Terima kasih.